Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin muhtaromin yang saya hormati Ketua LTNU Tulsi Bali Ustaz Muhammad Mubarak, yang saya hormati penasihat LTN Pak Amin Akbar Isyah ST, Dewan Pakar LTN Pak Ustaz Sudarsono, Pak Dr. Sudarsono MPDI, para alumni LTN, para supporter, para semuanya yang berkaitan dengan LTN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini, walaupun hujan tidak menghentikan langkah kita semuanya untuk hadir dalam acara bubar LTN, buka bareng LTN NU Bali dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kendala apapun. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila bid'awah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara buka LTN ini, buka bareng LTN. Insyaallah ini menjadi buka puasa terakhir kita di periode ini, karena insyaallah tahun depan sudah berganti kepengurusan. Begitu teman-teman sekalian, saya atas nama ketua dan juga teman-teman LTN mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini banyak salah-salah, sering berantem, sering bikin emosi, sering ditarik-tarik fatwa PW, sering dan lain sebagainya. Itu murni dari saya ketua yang memang tidak bisa mengkoordinir teman-teman sekalian. Kalaupun ada baik-baiknya itu karena kekompakan dan soliditas teman-teman sekalian. Begitu, hari ini insya Allah akan diisi kultum Mu'idah Hasanah dari Al-Bukarom Pak Ustaz Arif Mubarak yang akan memberikan motivasi buat kita semuanya. Namun sebelumnya mari kita buka acara sore hari dengan bacaan suratul Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya sampai dengan buka puasa, waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Ustaz Arif Mubarak untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Sa'adat al-kurama wal fudala wal ajilla, sha'imin sha'imat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan barokah sore pada tanggal 22 Ramadan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa beribadah kepada-Nya. Takdir yang begitu baik, takdir yang begitu luar biasa, yang mudah-mudahan takdir baik kita ini nanti hingga akhir hayat kita, karena apapun yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. La mudabbira illallah,
tidak ada yang mengatur kecuali Allah, wala raziqa illallah, dan tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri karena kita masih sama-sama duduk di tempat ini, sama-sama melakukan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan bukan hanya di dunia ini kita berkumpul, akan tetapi nanti di akhirat kita semua bisa berkumpul masuk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teringat sebuah kutipan kalimat kaitan dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Aradu qatla Yusuf, bahwa saudara-saudara daripada Nabi Yusuf ini ingin membunuh Nabi Yusuf. Falam yamut, namun yang terjadi apa? Nabi Yusuf Allah takdirkan untuk tidak wafat. Wa'aduhu, dan Allah dan saudara-saudara daripada Nabi Yusuf ini sengaja menjauhkan an abihi, dari orang tuanya. Fasdadat muhabbatuhu, akan tetapi yang terjadi apa? Semakin bertambah cinta sayangnya kepada Nabi Yusuf kepada orang tuanya juga. Kemudian beliau dijual liyakuna abdan, fabi'a liyakuna abdan. Nabi Yusuf dijual, dijadikan budak. Apa yang terjadi? Fasara malika, akan tetapi Nabi Yusuf justru menjadi raja ketika. Maka Allahumma la mani'a lima a'taita, ketika memang Allah berkehendak memberikan, la mani'a, tidak akan ada yang bisa mencegah. Maka dari itu kesempatan bulan Ramadan yang baik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin juga. Yang kedua, salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah sebagai umatnya yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita semua juga menjadi pengikutnya setia hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke 10 ketiga. Dhahaba nisfu Ramadan, telah berlalu separuh daripada Ramadan, atau nisfu Ramadan telah berlalu. Wa nisfuhul akhiru, dan separuh yang berikutnya dhahaba, merupakan emas, suatu yang berharga bagi kita. Maka kita ayo manfaatkan sebaik mungkin di akhir Ramadan ini. Di akhir Ramadan akan ada namanya Nuzulul Quran Lailatul Qadar, hari yang begitu istimewa, hari atau malam yang begitu luar biasa. Namun nanti kaitan dengan malam Lailatul Qadar akan saya kaitkan dengan sebuah penjelasan di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat yang lain dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyami, Ibnu Abbas, hari yang terbaik itu hari apa? Yang kedua, wa ma khairus syuhuri, bulan yang terbaik itu bulan apa? Dan yang ketiga, wa ma khairul a'mali, dan amal ibadah yang terbaik itu. Maka beliau menjawab, khairul ayyami yaumul jumu'ah, hari yang terbaik adalah hari Jumat, karena khusus itu hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa ma khairus syuhur, sebaik-baik bulan itu bulan apa? Maka beliau menjawab, khairus syuhuri syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Secara agama di situ terjadi hal-hal yang luar biasa. Secara duniawi itu memang bagi kita sangat bagus sekali. Sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Di situ kita akan dapat THR. Tetapi secara agama ini yang paling luar biasa adalah adanya malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun
من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kenapa mulia di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu? Ternyata karena turunnya Al-Quran. Ini yang begitu luar biasa. Ajaban li amril Quran. Al-Quran ini turun dibawa oleh malaikat Jibril. Ini apa namanya? Sesuatu yang menakjubkan daripada Al-Quran. Nazala Jibrilu bihi fa asbaha afdalal malaikat. Al-Quran turun di bawah oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama. Meskipun pemimpin malaikat itu ada 4, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Karena bersinggungan dengan Al-Quran, maka jadilah malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling utama. Setelah dari malaikat Jibril, nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asbaha sayyidul khalqi. Turun kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bersinggungan dengan Al-Quran, maka fa asbaha sayyidul khalqi, Nabi Muhammad menjadi nabi yang utama, atau jadi pemimpinnya para nabi, atau jadi pemimpinnya semesta alam. Kemudian nazala ala ummati Muhammadin, setelah dari Nabi Muhammad turunlah kepada umat Nabi Muhammad, fa asbahat khairu ummatin, jadilah umat Nabi Muhammad itu khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Nazala fi Ramadan, kemudian turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan, fa asbaha khairu syuhur, maka jadilah bulan itu khairu syuhur, sebaik-baiknya bulan. Nazala fi Lailatul Qadri, di bulan Ramadan kemudian lebih rinci lagi bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, fa asbahat bi alfi syahrin, maka jadilah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu di dalam pengarang kitab ini menyatakan famada law nazala fi qulubina, lantas bagaimana jika Al-Quran itu turun kepada hati kita, maka kita akan menjadi orang yang paling utama. Bahkan andaikan kita mengamalkan suatu amalan ibadah, entah umpama jenengan baca 1 kali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu kemudian berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, maka jenengan sama saja membaca tasbih selama 1000 bulan lamanya. Itu kalau mau dikalkulasi 1000 bulan, umur kita itu antara 83 tahun sampai 84 tahun. Berarti kalau kita baca tasbih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dengan jatah umurnya 83 sampai 84 tahun itu dipakai untuk baca tasbih semuanya. Ini ayo kita manfaatkan. Di dalam kitab-kitab yang lain, termasuk dalam kitabnya Anak, orang yang menggiatkan malam Lailatul Qadar itu yang paling utama adalah dengan sholat. Yang pertengahan itu dengan zikir. Yang biasa-biasa saja, ya sebenarnya nggak maksiat. Sebenarnya nggak maksiat. Maka dari itu kata Ibnu Abbas, sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Kalau kita sedekah pas barengan dengan malam Lailatul Qadar, maka umur yang Allah berikan itu selama 83 sampai 84 tahun kita manfaatkan untuk sedekah semuanya. Tapi umurnya umat Nabi Muhammad tidak ada yang sampai situ, jarang. Maka kata Nabi Muhammad, akmaru ummati ma baina sittina wa sab'ina, umur umat saya itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalika, sedikit yang lebih daripada itu. Jadi kalau yang sekarang hadir ini umurnya 50 tahun, berarti tinggal kalkulasi aja, tinggal mana-mana aja. Yang umurnya 65 tahun, kalau memang sedikit daripada umat Nabi Muhammad lebih dari 70, berarti jatahnya di dunia dengan ini masih sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad karena Al-Quran. Ayo manfaatkan. Kemudian yang kedua, wa ma khairul a'mal. Ibnu Abbas tanya, sebaik-baik amal ibadah itu amal ibadah apa Ibnu Abbas? Maka beliau menjawab, khairul a'mali as-shalawatul khams. Sebaik-baik amal ibadah adalah menjaga sholat 5 waktu. Itu menurut Ibnu Abbas. Kemudian
terdengar oleh Sayyidina Ali, beliau wafat pada hari Jumat, Ibnu Abbas wafat pada hari Jumat, terdengar oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Law su'ilal ulama'u minal masyriqi ilal maghribi la ajabu bima ajaba Ibnu Abbas. Andaikan seluruh ulama minal masyriqi ilal maghrib, mulai dari bumi paling timur sampai paling barat, ketika ditanya tentang tiga hal itu, maka akan menjawab seperti jawaban Sayyidina Ibnu Abbas. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, sebaik amal ibadah adalah sholat 5 waktu. Illa anni akul, tapi saya punya jawaban sendiri. Ini menandakan bahwa beliau adalah Madinatul Ilmi wa aliyu babuha. Apa kata beliau? Khairul a'mali ma yaqbalullah. Sebaik-baik amal ibadah itu adalah yang bisa diterima oleh Allah. Bukan hakikatnya dari sholat itu sendiri. Sholat rajin bahkan tapi tidak punya ilmu, tidak ada ilmu untuk melakukan ibadah sholat tersebut, maka itu percuma. Yang penting itu adalah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik bulan itu bukan Ramadan hakikatnya, tapi ma tatubu fihi ilallah, engkau bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata Ibnu Abbas sebaik-baik amal ibadah adalah sholat, tapi kata Sayyidina Ali adalah yang bisa diterima oleh Allah. Kemudian kata Ibnu Abbas sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan, kata Sayyidina Ali adalah engkau bisa bertobat pada bulan tersebut. Dan yang terakhir, sebaik-baik hari kata Ibnu Abbas adalah hari Jumat, tapi kata Sayyidina Ali, akhruju minad dunya mu'minan billah, engkau keluar dari dunia artinya mati, wafat dalam keadaan tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua jawaban dari dua sahabat ini sama-sama luar biasa, sama-sama baik dan bagus untuk kita manfaatkan. Mudah-mudahan setelah mendengar apa yang ditanya oleh sahabat, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, termasuk bagaimana sandaran Sayyidina Ali, itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tausiah dari Ustaz Farad. Mungkin ada yang mau nanya ini sambil nunggu buka, dan takjilnya juga belum datang. Masya Allah, ini masih yakin luar biasa. Ada yang mau nanya? Ada. Itu kalau misalnya jumbo sepanjang Lailatul Qadar, berarti jumbonya 1000 bulan ya? Iya. Nggak ada lagi ya? Iya. Kalau nggak ada yang lainnya, mohon izin untuk doa barokah. Oke, Bu, nggak usah. Satu paket. Langsung aja satu paket. Ya, satu paket. Masih imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعز قلوب العلماء والمسلمين منا ومن العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد اللهم يا حي يا قيوم احجب حياة وتوفيق على رب العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فائدة حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ثمرة ما يشكون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وضالة حاسد على تتقون ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ingat tadi antara bubar dan kabar-kabar dan memberikan hikmah bagi kita semuanya. Selanjutnya kita bahasa seadanya ya. Belum sedikit lagi. Jadi saya kiri. Assalamualaikum